Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Rauli Sijabat selaku dosen mata kuliah teori organisasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan tema lingkungan organisasi. Kami di sini ingin menjelaskan mengenai hasil diskusi kami dengan tema lingkungan organisasi. Perkenalkan, nama saya Isnaini Triwayu Lestari dengan NPM 24810021. Perkenalkan, saya Kartika Lutfiana Agustin dengan NPM 24810215. Perkenalkan, saya Elsa Citra Tri Arianti dengan NPM 24810312. Pengertian dari lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi secara umum dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak terhingga dan mencakup seluruh elemen yang terdapat di luar suatu organisasi. Dalam kenyataannya, tidak semua elemen lingkungan tersebut berpengaruh secara langsung terhadap organisasi. Karena itu, definisinya dapat lebih dipersempit. Kemudian ada jenis-jenis lingkungan organisasi. Jenis-jenis lingkungan organisasi ada 2. Yang pertama, lingkungan internal. Lingkungan internal adalah faktor-faktor yang berada di dalam organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja dan keputusan organisasi. Contoh dari lingkungan internal adalah budaya organisasi, struktur organisasi, dan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja dan keputusan organisasi. Nah, contoh dari lingkungan eksternal adalah kondisi ekonomi, politik, sosial, dan teknologi. Berikut ada faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan organisasi. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi dapat mempengaruhi lingkungan organisasi seperti kondisi ekonomi, inflasi, dan suku bunga. Yang kedua, faktor politik. Faktor politik dapat mempengaruhi lingkungan organisasi seperti kebijakan pemerintah, peraturan, dan stabilitas politik. Yang ketiga, ada faktor sosial. Faktor sosial dapat mempengaruhi lingkungan organisasi seperti demografi, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Yang terakhir, ada faktor teknologi. Faktor teknologi dapat mempengaruhi lingkungan organisasi seperti perkembangan teknologi, inovasi, dan penggunaan teknologi. Selanjutnya, ada langkah-langkah analisis lingkungan organisasi. Yang pertama, mengidentifikasi faktor internal. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi faktor eksternal. Mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh organisasi. Yang ketiga, menganalisis faktor internal dan eksternal. Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh organisasi. Dan yang terakhir, mengembangkan strategi. Mengembangkan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman. Selanjutnya ada tips untuk melakukan analisis lingkungan organisasi yang efektif. Yang pertama, menggunakan metode yang tepat. Pilih metode analisis lingkungan organisasi yang tepat untuk organisasi dan tujuan analisis. Yang kedua, ada mengumpulkan data yang akurat. Pastikan data yang digunakan dalam analisis lingkungan organisasi akurat dan lengkap. Yang ketiga, mengembangkan strategi yang fleksibel. Kembangkan strategi yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan lingkungan organisasi. Kesimpulannya, lingkungan organisasi merupakan faktor krusial yang mempengaruhi kinerja dan pengambilan keputusan. Pemahaman terhadap lingkungan internal seperti kekuatan dan kelemahan,
serta lingkungan eksternal seperti peluang dan ancaman, memungkinkan organisasi merumuskan strategi yang tepat. Strategi yang efektif akan membantu organisasi memaksimalkan potensi, mengatasi kendala, memanfaatkan peluang yang ada, serta menghadapi tantangan, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan secara optimal. Sekian penjelasan materi tentang lingkungan organisasi dari kami. Jika ada salah kata, Mohon dimaafkan. Sungguh manis buahku ini. buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah video kali ini. Semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.